Gerak merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari suatu benda. Bergerak dapat dilakukan oleh benda hidup maupun benda mati, baik yang berukuran besar hingga berukuran kecil. Pernahkah kamu melihat erupsi gunung berapi? Kawah dan material terlempar ke angkasa dan jatuh kembali ke bumi, atau semut yang berjalan membawa makanan. Nah, dua contoh tersebut menunjukkan gambaran nyata bahwa aktivitas gerak terjadi pada semua benda. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Simak pembahasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Bu Endang Lutfia. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada dasarnya, gerak pada benda bersifat relatif, seperti video berikut ini. Saya mengambil video ini dari dalam mobil. Terlihat pohon-pohon, gunung, bahkan matahari seperti bergerak. Padahal kalau kita mengamati di luar mobil, justru mobillah yang bergerak. Nah, gerak seperti ini dinamakan gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Pada tingkat SMP kali ini, kita akan mempelajari gerak lurus, di mana gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. Sesuai dengan namanya, gerak lurus beraturan berarti gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang besaran yang terkait dengan gerak lurus suatu benda. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Perhatikan contoh seperti pada gambar. Jika ayah pergi dari rumah ke kantor, kemudian kembali lagi ke rumah, tahukah kamu berapakah jarak dan perpindahannya? Jika jarak antara rumah dan kantor adalah 400 meter, maka jarak yang ditempuh ayah adalah 400 meter dari rumah ke kantor ditambah 400 meter dari kantor ke rumah. Artinya jarak yang ditempuh ayah adalah 800 meter. Sedangkan perpindahan yang ditempuh ayah adalah 400 meter ke arah kantor atau plus 400 meter dan 400 meter ke arah rumah yang letaknya berlawanan dengan arah ke kantor atau negatif 400 meter. Jadi perpindahan yang dialami oleh ayah adalah 400 min 400 sama dengan 0 meter. Ayah tidak mengalami perpindahan. Maka dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memerhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memerhatikan arah. Artinya jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan adalah besaran vektor. Besaran yang terkait dengan gerak lurus selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Penggunaan istilah kelajuan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari sering kurang diperhatikan. Namun dalam IPA, terutama fisika, keduanya memiliki definisi dan penerapan yang berbeda. Yang pertama, kelajuan merupakan besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jika dirumuskan, kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh, atau secara matematisnya dirumuskan dengan V sama dengan S per T. V yaitu kelajuan,
S jarak, dan T waktu. Sedangkan untuk menghitung kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Besaran yang selanjutnya yaitu kecepatan, merupakan besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan X per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, X adalah perpindahan benda, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh, satuannya second. Setelah mengetahui besaran-besaran yang terkait gerak benda, kamu akan dapat memahami definisi dari gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap pada rentang waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, jenis gerak lurus ini memang cukup sulit untuk dilakukan. Kecepatan gerak benda cenderung akan berubah sesuai kondisi benda bergerak dan juga keadaan lintasan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan, sehingga percepatan benda bernilai tetap atau konstan. Besaran yang terkait dengan GLBB salah satunya adalah percepatan, di mana percepatan atau akselerasi dilambangkan dengan A adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Perhatikan titik-titik di bawah delman. Semakin lama titik-titik tersebut semakin menjauh, artinya delman tersebut bergerak dipercepat. Sedangkan titik-titik yang ada di bawah tikus semakin lama semakin merapat, artinya tikus tersebut melakukan perlambatan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tonton kembali video ini di channel YouTube ini. Baiklah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.